Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Nursefi dengan NIM 21080554007 dari kelas PE 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran yang efektif. Yang terhormat Profesor Dr. Jun Surjenti, SE MSI selaku dosen pengampu teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan 3 pilihan model dari teori belajar, yaitu yang pertama picture and picture, yang kedua kepala bernomor struktur, yang ketiga bertukar pasangan. Yang pertama yaitu picture and picture adalah pembelajaran yang memanfaatkan gambar atau produk visual sebagai media pembelajarannya. Artinya, pembelajaran akan terbantu oleh media gambar yang akan memberikan konteks lebih dan akan menumbuhkan daya kreasi interaktivitas siswa terhadap materi pembelajaran. Sehingga guru harus sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan, baik dalam bentuk poster, kartu ukuran besar, maupun ditampilkan menggunakan proyektor LCD. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Keempat, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Keenam, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru mulai menjelaskan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketujuh, kesimpulan atau rangkuman. Karakteristiknya yang pertama aktif, kedua inovatif, ketiga kreatif, dan keempat menyenangkan, sehingga siswa mudah memahami dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Sebagai contoh, guru menerangkan kepada siswa bedanya pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna seperti apa. Kemudian memberikan gambaran bentuk visual melalui gambar agar siswa dapat melihat contohnya. Kiri bagian pasar sempurna seperti pasar tradisional dan yang kanan pasar tidak sempurna seperti saham. Kemudian yang kedua adalah kepala bernomor struktur, yaitu model pembelajaran di mana siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil dan diberikan nomor. Masing-masing nomor siswa tersebut diberikan tugas yang tidak sama dan nantinya setiap siswa yang nomornya sama dapat bergabung dengan kelompok lain untuk melakukan kerjasama. Sehingga cara ini menjamin keterlibatan semua siswa dan sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab individual dalam berdiskusi kelompok. Langkah-langkahnya, siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor. Kemudian penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor terhadap tugas yang berangkai. Misalnya, siswa nomor 1 bertugas mencatat soal, siswa nomor 2 mengerjakan soal, dan siswa nomor 3 melaporkan hasil kerjaan, dan seterusnya. Jika perlu, guru bisa menyuruh kerjasama antar kelompok. Siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama beberapa siswa bernomor yang sama dari kelompok yang lain. Dalam kesempatan ini, siswa dengan tugas yang sama bisa saling membantu atau mencocokkan hasil kerjasama mereka. Kemudian, laporkan hasil dan tanggapan dari kelompok lain dan mendapatkan kesimpulan. Ciri-cirinya yang pertama, siswa memakai nomor yang dibuat dengan kertas dipakai di atas kepalanya. Yang kedua, siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada guru dan temannya. Yang ketiga, siswa dapat berpikir bersama dengan teman kelompoknya. Yang keempat, siswa dapat memberikan jawaban dari pertanyaan setelah berdiskusi bersama kelompoknya. Ada kelebihan yaitu setiap siswa menjadi siap semua. Diskusi dapat dilakukan lebih sungguh-sungguh antar siswa dapat saling bertukar pikiran. Kekurangannya, kemampuan setiap siswa kurang dapat diketahui secara tepat oleh guru. Model ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Model yang ketiga yaitu bertukar pasangan. Model pembelajaran bertukar pasangan termasuk pembelajaran dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi, sehingga kelompok pertama dengan kelompok yang lain kemudian akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya, dan nantinya siswa akan kembali ke pasangan semula atau pertamanya. Dengan pembelajaran ini akan membuat siswa berinteraksi dan aktif dengan teman-temannya.
Langkah-langkahnya yaitu setiap siswa mendapat satu pasangan atau guru bisa menunjuk pasangannya atau siswa memilih sendiri pasangannya. Kedua, memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan pasangannya. Ketiga, setelah selesai setiap pasangan bergabung dengan satu pasangan yang lain. Kemudian, pasangan tersebut bertukar pasangan dengan pasangan baru dan saling menanyakan dan mencari kepastian jawaban mereka. Yang terakhir, teman baru yang didapat dari pertukaran pasangan kemudian dibagikan kepada pasangan yang semula. Ciri-cirinya, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Kemudian, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Bila mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Kemudian, penghargaan lebih berorientasi kepada individu. Kelebihannya, setiap siswa termotivasi untuk menguasai materi, menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dan tidak pintar, mendorong siswa tampil prima karena membawa nama baik kelompok lamanya. Kemudian terciptanya suasana gembira dalam belajar. Dengan demikian, meskipun saat pembelajaran menempati jam terakhir pun, siswa tetap antusias belajar. Kekurangannya, ada siswa yang takut diintimidasi bila memberikan nilai jelek kepada anggotanya. Kemudian ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencairkan jawabannya. Solusinya mengurangi poin pada siswa yang membantu dan dibantu. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.